taj'alaha fil aqrabin, menurut aku, kata Nabi, menurut aku kebun kau ini serahkan kepada kerabat. Tengok betapa hebatnya Abu Talha. Ambillah ya Rasulullah. Tapi apa menjawab Rasulullah? Menurut aku kau bagikanlah kebun kau ini kepada kerabat dekat. Faqala Abu Talha. Abu Talha berkata, af'alu ya Rasulullah. Aku melakukan sesuai ucapanmu wahai Rasulullah. Faqasamaha Abu Talha. Abu Talha membagikan kebunnya itu fi aqaribihi kepada kerabat-kerabatnya. Abang, adik, wa bani ammihi, dan anak-anak pamannya, sepupu. Jadi kalau mau bagi-bagi harta ke kerabat, abang, adik, anak abang, anak adik, anak paman, anak makcik, itu bagi kalau mau bagi. Orang sekarang kalau mau bagi, yang paling banyak followernya, karena kalau dibagi ke dia nanti diuploadnya, dipuji orang. Membagi pun 5 tahun sekali pas dekat-dekat pilkada. Kenapa orang tidak mau membagi ke keluarga? Abang, adik, anak abang, anak adik, anak paman, anak makcik. Kenapa orang tak mau ngasih ke keluarga? Karena kalau dibagi ke keluarga, nama tidak pernah harum. Alah, segini lah pula dikasih. Percuma aja kaya. Tapi kalau ke orang lain, harum semerbak. Cuma ke orang lebih mau ngasih ke orang lain. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati atasnya. Maksudnya Imam Bukhari memuat hadis ini dalam Sahih Bukhari, Imam Muslim pun ada menyebut hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Maka istilahnya muttafaqun alaih. Wa sabaqa bayanu alfazihi. Beberapa lafaz kalau tidak paham sudah dijelaskan maknanya fi babil infaq, di dalam bab infak, mimma yuhibbu, berinfak dari harta yang paling disayang. Kalau bersedekah baju, cari mana baju yang paling kita sayang, paling kita suka, kasih. Kalau bersedekah duit, cari mana duit yang sudah merdeka, Soekarno-Hatta. Jangan yang waktu perjuangan, Pangeran Patimura. Mana yang paling kita suka? Saya Pak Ustadz, setelah Islam ini hambar aja rasa saya. Ada jamaah ngomong gitu, tak ada berasa Islam ini. Saya sholat, saya puasa, saya pergi umroh, saya berzikir, saya wirid yasin, saya baca Quran, hambar aja perasaan saya sekarang. Apa yang mesti saya lakukan Pak Ustaz? Kau cari mobil kau yang paling kau suka, terus kau sedekahkan, itu akan terasa nanti. Udah kau buat? Betul Pak Ustaz, memang terasa. Berislam nih kalau enggak sama macam makan. Orang penikmat kuliner itu, lontong sudah, ayam penyet sudah, apa lagi yang mau dimakan? Maka ada wisata kuliner ekstrim, otak monyet, sedot macam, tak usah dibayangkan, tak sarapan nanti. Jadi beragama ini pun begitu juga. Sholat, puasa sunat, zikir, hambar aja rasanya. Nah, itu caranya kalau mau ibadah ekstrim. Cari harta yang paling kau sayang, sedekahkan. Terasa itu. Kalau tak terasa juga, buat aja ini dulu, nanti kasih jurus yang lain.
Lanjut 321. Sampai jam 6 nanti baru kita tanya jawab. Wa an Abdillah bin Amr. Kalau ada wawunya Amr, kalau tak ada wawunya Umar. Dari Abdullah bin Amr. Amr maksudnya Amr bin Aus, yang pernah jadi gubernur Mesir, yang membawa Islam pertama kali ke Afrika Utara, panglima perang. Amr bin Aus punya anak namanya Abdullah radhiyallahu anhuma. Jarak antara anaknya sahabat Nabi Abdullah, ayahnya sahabat Nabi juga. Beruntungnya orang ini berdua, ayahnya sama anaknya sama-sama sahabat Nabi. Jarak umur antara mereka berdua 11 tahun. Antara anak sama bapak nih beda umurnya 11 tahun. Antum punya anak SD sekarang, nikah kan? Nanti jarak dia dengan anak dia 11 tahun. Apa makna dari kenapa Ustaz perlu sebutkan 11 tahun? Saya mau menjelaskan bahwa menikah muda di zaman Nabi itu sesuatu yang biasa. Tidak bisa hukum sekarang dipakaikan ke 1400 tahun yang lalu. Sekarang orang taman SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 kerja. Taman S1 22, taman S2 24, taman S3 27. Itu kalau lancar. Cari kerja 2 tahun 29, nabung dulu, kredit rumah, kredit mobil, baru nikah, nunggu mapan 31 baru nikah. Jadi Sayyidatuna Aisyah umur 9 tahun menikah itu sesuatu yang biasa. Makanya pikniknya harus jauh sedikit. Raja-raja Eropa itu, bacalah raja-raja Eropa yang istrinya umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Sesuatu yang biasa itu zaman dulu. Orang sekarang otaknya sakit, bacanya kurang, nengok medsos, belajar sosiologi, antropologi. Qala Abdullah bin Amr berkata, aqbala rajulun ila nabiyillah. Datang seorang laki-laki menghadap ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Ubayyi'uka, aku berbaiat. Baiat artinya kesepakatan dua orang. Ada penjual, ada pembeli. Sepakat dia. Ku beli duku ini sekilo dengan harga 15.000 tunai. Aku jual. Aku jual ini dengan harga 1 juta tunai. Aku terima. Itu namanya baik. Baik, jual beli. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Itu namanya hutang. Ada peminjam, ada pemberi, ada penerima. Baiat, baik sama baiat cuma beda tamar butoh. Baiat adalah janji setia. Datang jamaah, saya berbaiat kepada ustadz bahwa saya akan menjalankan agama Islam. Itu namanya baiat. Beda baik sama baiat, sama-sama dua orang. Yang satu menjual, satu membeli. Baik. Yang satu berjanji, satu nerima janji. Baiat. Saya membaiat engkau ya Rasulullah. Baiatnya untuk apa? Alal hijrah. Saya ikut hijrah. Ikut pindah dari kota Makkah ke Madinah. Terus lagi wal jihad. Saya berjanji sumpah setia saya berjihad. Abtaghil ajra minallah. Saya minta balasan pahala hanya dari Allah.
Saya tidak mau yang lain. Saya baiat ini bukan mau macam-macam. Saya cuma mau dapat pahala dari Allah. Ini sekarang lagi tren ini baiat. Kau Islam, aku Islam. Kau sudah baiat? Belum. Berarti Islam kau belum sah. Kau mesti berbaiat. Dulu sahabat Nabi itu berbaiat ke Nabi. Kau belum berbaiat, berarti kau belum sah. Ujung-ujungnya nanti dibawanya ke guru dia. Gurunya Walid. Memang itu MLM, multi level marketing, menakut-nakuti kita. Orang-orang jahil yang tak pernah ngaji, biasanya yang dicarinya itu orang yang tidak pernah ngaji, tak pernah masuk pondok, jahil, murokab, bodoh, goblok dalam bidang agama. Memang dia SE, sarjana ekonomi. Memang dia SAK, sarjana akuntansi. Memang SIP, sarjana politik. Tapi agama, bodoh. Secara ekonomi mapan. Tidak ada gunanya mencari pengikut yang miskin. Tak ada duitnya. Makanya dia pergi ke perusahaan kelapa sawit, perusahaan minyak. Nanti tengok siapa yang agak mapan ekonominya, itu disurvei dulu, baru ditanya. Dan udah mulai agak-agak ngaji. Umur 30, 40 itu orang udah mulai ngaji. Kenapa? Kenapa orang mulai ngaji umur 40? Saraf kejepit, darah tinggi, kolesterol, asam urat, ayah mati, mak mati, bini dilarikan orang. Itu udah mulai ngaji itu. Mulai ngaji, duit banyak. Inilah yang menjadi objek ini. Datanya. Bapak Islam, saya Islam. Bapak sudah baiat. Baiat itu apa? Baiat itu sumpah setia, Pak. Sumpah setianya siapa? Ke Nabi. Tapi Nabi nggak ada lagi sekarang. Setelah Nabi sahabat, setelah sahabat tabiin, setelah tabiin. Saya cuma ngaji sama Ustaz Somad. Ustaz Somad itu nggak ada apa-apanya. Dia itu nggak berbaiat. Baiatnya mesti ke guru kami. Aku sudah bertahun-tahun sama Ustaz Somad, itu sia-sia aja tuh, Pak. Maka beberapa orang baiat ini datang ke saya. Mau ditesnya pula itu ke saya. Ustaz udah baiat, katanya. Baiat itu apa? Baiat itu sumpah setia, Pak Ustaz. Kau sudah Pak Ustaz. Bawa guru kau itu ke aku, karena sanad aku lebih tinggi dari dia lagi. Bawa guru itu. Baiat guru kau itu tidak sah itu, karena ada sanadnya yang putus. Yang paling sah adalah baiat aku ke guruku sampai ke Nabi SAW. Terbodoh pula dia. Ini pembodoh. Apa kata Nabi SAW? Fahallaka min walidaik. Ada ayahmu, ada emakmu, ahadun hayyun, hidup dua-dua, atau salah satunya masih hidup? Kata dia, na'am. Ya, bal kilahuma. Ayahku masih hidup, emakku pun masih hidup. Fatabtaghil arjra minallah. Kau mau nyari pahala? Kau mau nyari pahala? Naam. Iya, aku mau nyari pahala. Kata Nabi, farji, balik. Tadi dia katanya mau hijrah sama mau perang. Mak kau masih hidup? Masih. Ayah kau masih hidup? Masih. Kau mau nyari pahala? Ya, balik kau di rumah. Tak perlu kau hijrah, tak perlu kau jihad. Pahala kau di rumah. Farji ilal walidaik, balik kau ke rumah ayahmu, ke rumah makmu. Fa ahsin suhbatahuma. Kau perbaiki bakti kepada mereka berdua. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari. Hadis ini ada dalam Sahih. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Tapi kami cek kemarin, lafaznya enggak dalam Sahih Bukhari, Pak Ustaz. Kok beda? Berarti Imam Nawawi ini hafalannya tak kuat. Wa hadza lafzu Muslimin.
lafaz ini hanya ada pada Sahih Muslim. Karena tidak semua hadis itu redaksinya sama. Banyak hadis itu maknanya sama, redaksinya berbeda. Namanya hadis mutawatir maknawi. Ada yang hadisnya sama, periwayatnya banyak, namanya mutawatir lafzi. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu hadis mutawatir lafzi. Periwayatnya banyak dan teksnya sama semua. Tapi hadis tentang mengangkat tangan berdoa. Sahabat masuk ke masjid, menengok Nabi menyampaikan khutbah. Tiba-tiba sedang khutbah itu ada seorang laki-laki mengatakan, "Ya Muhammad," orang Arab Badui dia, tak pakai basa-basi langsung ngomong. Basa-basi langsung ngomong. Kering, binatang ternak mati, hujan tak turun-turun. Nabi langsung mengangkat tangan. Hatta yazhara bayadu ibtaihi, sampai nampak putih ketiaknya. Lalu apa kata Nabi? Aghithna, aghithna, turunkan hujan, turunkan hujan. Satu. Apa lagi? Innallaha hayyun karim. Allah itu maha hidup, Allah itu maha mulia. Innallaha yastahi. Allah itu malu. Allah itu malu kalau menengok seorang hamba yarfa'u yadaihi, mengangkat kedua tangannya, ayyaruddahuma sifran, lalu tangan itu turun dalam keadaan kosong. Hadis pertama dengan hadis kedua ini redaksinya sama atau beda? Beda, tapi substansi maknanya sama. Hadis yang ketiga dalam Sunan Abi Daud, Nabi SAW kalau dia berdoa dia mengangkat tangan dan dia tidak menurunkan sampai dia mengusap wajahnya. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Tiga hadis, beda redaksinya. Hadis yang keempat, yamuddu yadaihi ila sama, diangkatnya kedua tangannya ke langit. Hadis tentang berdoa mengangkat tangan mutawatir, tapi bukan mutawatir lafzi. Lafaznya tak sama, redaksinya berbeda, kalimatnya berbeda, tapi substansi maknanya sama. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, lahuma, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki, fasta'dzanahu fil jihad, dia minta izin mau jihad. Ya Rasulullah, izinkan aku mau jihad. Qala, Nabi bertanya, ahayyun walidaka, ayah kau masih hidup? Makmu masih hidup? Ya. Naam. Fafihi ma fajahid, berjihadlah engkau pada ayah dan ibu. Izinkan aku jihad ke Palestina. Ustaz Somad, saya mau jihad. Ayah kau masih ada? Masih. Mak kau masih ada? Masih. Jaga mereka berdua. Enggak perlu lagi Pak Ustaz. Kenapa? Sudah saya serahkan ke panti jompo. Neraka jahanam tempat kau. Mau jihad ke Palestina, yang dekat aja tak kau urus. Fafihi ma fajahid, cukup kau berjihad pada dua. Lebih berat berjihad ke Palestina atau jihad menjaga orang tua? Ada jamaah datang mengadu ke saya. Mak saya Pak Ustadz, saya masakkan nasi, saya gorengkan ikan, saya buatkan sayur, saya gilingkan sambal, siap di atas meja makan. Mengadu dia ke tetangga, minta aku makan kau, anakku gak ngasih makan. Padahal siap di rumah Pak Ustaz.
Saya belikan jilbab, saya belikan telekung mukena, saya belikan baju. Dipakainya baju koyak-koyak. Mengadu dia ke tetangga. Tengoklah bajuku koyak. Sampailah hati anakku gak belikan baju. Tolonglah aku Pak Ustaz. Menangis anaknya. Saya bilang, nanti kalau mak kau itu mati, kau datang lagi menangis ke sini dan bilang ke saya, Pak Ustaz, biarlah dia bercakap apa-apa asal hidup dia Pak Ustaz. Biarlah aku diburukkannya, biarlah aku diejeknya, biarlah aku dipitnahnya, biarlah aku dimaki-makinya dari pagi sampai malam, asal dia hidup jadilah Pak Ustaz. Nanti kalau udah dia mati baru begitu kau cakap bilang. Apa maksudnya? Selagi dia hidup, urus ajalah. Apapun cakap dia hidup, kurang akalnya. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, berkurang kejadiannya. Kaki menggeletar, tangan tak bertenaga, mata rabun, akal berkurang, pikun. Seorang bapak sama anak duduk di taman, menengok burung di pokok kayu. Bapaknya nanya, itu burung apa? Burung pipit ya. Itu burung apa? Burung pipit ya. Itu burung apa? Lama-lama emosi anaknya. Dari tadi bertanya burung pipit itu. Kata ayahnya, nanti kau balik ke rumah, kau buka laci, kau baca buku diariku ya. Pulang anaknya ke rumah, dibukanya laci, tengok. Pada hari ini anakku pertama kali pandai bercakap dan dia menengok burung. Dia bertanya kepada aku 30 kali. 30 kali ku jawab, burung pipit, burung pipit, burung pipit. Kau baru 5 kali ku tanya, sudah keras suara. Tengoklah anak-anak kecil. Sami itu kalau bertanya mau 10 kali. Ini apa Pak? Ini apa Pak? Ini apa Pak? Makin ditanyanya makin semangat kita jawab. Terkencing dia Pak Ustadz di ruang tamu. Wah, habis kami pel karpet tuh baru dibeli dari pasar bawah Pak Ustadz. Berapa kali dia terkencing? Karena sekali kencing itulah maka ingat kau. Kan dia terkencing situ baru sekali maka kau ingat. Kalau 10 kali mana kau ingat? Kau terkencing di karpet dia ke tempat tidur dia berapa kali? Fafihi ma fajari. Kalau masih hidup makmu ayahmu, disitulah jihad. Memang berjihad menjaga orang tua itu. Ustaz kok tahu? Aku serumah sama makku 11 tahun. Saya pulang dari Maroko 2008, dia meninggal 11 Rajab, 18 Maret 2019. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6 tahun yang lalu. 11 tahun saya serumah. Orang kalau tak pernah dia serumah sama mak ayahnya tak tahu dia. Wa anhu 322. Wa anhu darinya nya balik ke Abdullah bin Umar. Abdullah bin Amr. Dari Abdullah bin Amr bin As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata, laisal wasilu bil mukafi. Orang yang menyambung silaturahim itu bukan orang yang bisa membalas apple to apple. Apple to apple bukan itu silaturahim. Bukan apple to apple. Yang silaturahim itu adalah apple to duku. Nah, itu baru silaturahim. Kau punya saudara. Saudara kau datang beli ikan apel. Kemudian minggu depan kau bawa pula apel ke rumah dia. Terus ditanya orang, kau dari mana? Aku silaturahim tadi. Itu bukan silaturahim, karena itu apple to apple. Yang silaturahim itu adalah dia datang ke rumahmu, dibawakannya duku hijau masam.
berubah mukamu, hilang skincare, memakan dukunya tadi. Lalu kemudian besok kau bawa ke rumah dia apel manis import dari New Zealand. Itulah baru namanya silaturahim. Laisal wasilu bil mukafi. Dia datang ke rumah kita bawa kue-kue, habis itu kita datang pula ke rumah dia. Itu bukan silaturahim. Artinya apa? Biasa itu. Biasa, siapapun bisa melakukan itu. Walakin, tapi al-wasil, orang yang bisa selalu silaturahim siapa? Alladzi idza qata'at rahimuhu wasalaha. Orang yang jahat, degil, memutus, cakap kasar, bisa kau memutus, cakap kasar, bisa kau buka pintu rumahmu, kau lapangkan dadamu, keluar manis. Itulah baru siapa tadi yang datang itu? Itu sepupu saya, Pak Ustadz. Dulu waktu mereka kaya, kami datang ke rumahnya, anjing herdernya yang datang, Pak Ustadz. Tak bisa kami lama-lama di situ karena takut katanya ada tamu itu ini. Sekarang dunia berbalik, Pak Ustadz. Silakan datang, buka pintu, kasih makanan, kasih baju. Itu namanya silaturahim. Kalau bil mukafi, siapapun bisa. Memang berat. Kalau tak berat, tak surga balasannya. Kalau ringan, ya kipas angin, rantang cukup. Rawahul Bukhari. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari. Wa qata'at, arti qata'at bi fathil qaf. Qa, bukan qu. Wa ta, qata'a, bukan quti'ah. Itu menunjukkan membaca kitab itu banyak orang salah antara fi'il majhul dengan maklum. Qata'a yaqta'u atau quti'a yuqta'u. Maka Imam Nawawi menjelaskannya, cara membacanya qata'at. Idza qata'at, kalau putus silaturahimnya disambungnya balik. Itulah orang yang the best. Wa rahimuhu, bacanya rahimu marfu, bukan rahimah, bukan rahimi, bukan majrur, bukan mansub. Rahimuhu marfu'un, fa'il. Qata'at fi'il, rahimuhu fa'il. Hu dhamir balik ke orang yang silaturahim. Wa laha disambungnya balik, ha maf'ulun bih. Kalau putus disambungnya balik. 323. Hadis terakhir. An Aisyah, dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-Rahim mu'allaqatun bil arsy. Ini arash. Tempat duduk saya ini arash. Tempat kaki saya kursi. Ini tempat duduk saya ini arash. Biasanya kaki itu, raja-raja itu kakinya tak langsung ke lantai. Ada bantal kecil penyangga tempat kaki, itu namanya kursi. Bukan ini kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Sedangkan bantalan kakinya aja, bantalan kaki lebih luas daripada langit dan bumi. Apalagi arasnya. Bukan ini kursi. Ada satu makhluk namanya rahim. Rahim itu di mana letaknya? Mu'allaqatun bil arsy. Tergantung di arsy.
Ini arsy. Tapi jangan bayangkan Allah itu duduk di atas arsy. Ini ayatnya Pak Ustaz. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah duduk di atas arsy. Berarti macam aku inilah dia duduk begini. Kafir. Kok bisa jadi kafir? Dua ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'. Kalau ada orang yang menyatakan menyerupakan Allah duduk di atas arsy, macam aku duduk di atas kursi ini, kafir. Kok bisa kafir? Batal dua ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'. Wa huwas samiul basir. Lalu apa makna Allah di atas arsy itu? Mazhab yang pertama tafwid, serahkan. Wallahu a'lam. Nanti kalau antum mengajar ditanya orang, ini ayat mutasyabihat, wallahu a'lam. Imam Malik, apa arti bersemayam di atas arsy? Al-istiwa ma'lum. Makna istiwa semua orang tahu. Wal kaifiyah majhulah. Bagaimana Allah di atas arsy tak ada yang tahu. Al-imanu bihi wajib. Beriman tentang ayat itu wajib. Was-su'al anhu bid'ah. Bertanya tentang itu bid'ah. Kalau ada pertanyaan tentang itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kalau tak mau jawab, saya pakai mazhab tafwid, serahkan kepada Allah. Mazhab yang kedua takwil, ditakwil. Makna Allah bersemayam di atas arsy artinya Allah Maha Kuasa. Bapak Presiden bersemayam di atas singgasana. Pas dicek internet, rupanya dia sedang pergi ke Eropa. Katanya bersemayam di atas singgasana. Makna bersemayam itu jangan kau artikan tekstualis dia duduk di atas. Maksudnya dia berkuasa. Terserah. Mau pakai mazhab tafwid, wallahu a'lam. Mau pakai mazhab takwil, jelaskan. Kedua-duanya akidah Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah itu di atas arsy. Kalau Allah di atas arsy, sebelum ada makhluk, sebelum ada zaman, sebelum ada makan, sebelum ada tempat, Allah sudah ada. Allah maujud bila makan. Allah ada tempat-tempat. Lalu diciptakannya arsy. Setelah diciptakannya arsy, berpindah dia ke arsy. Batil. Berarti dia berpindah. Sedangkan Allah itu qadim. Maka batal satu sifat 20. Mukhalafatuhu lil hawadits. Lalu untuk apa diciptakannya arsy? Allah menciptakan arsy untuk memberitahu kepada semua makhluk bahwa ada makhluk yang paling besar. Makhluk itu bernama arsy. Nah, rahim tergantung di arsy. Dan rahim itu berkata, apa kata rahim? Man wasalani, siapa yang menyambungkan aku, wasalamullah, Allah menyambung hubungan dengan dia. Wa man qata'ani, siapa yang memutus aku, qata'ahullah, Allah memutus hubungan dengan dia. Rahim. Rahim itu besarnya segini. Letaknya dalam perut perempuan. Namanya rahim. Kalau ada janin di dalam membesar dia, khusus mengecil naik ke atas. Dia bisa menampung janin seberat 3,5 kilo. Habis itu dia mengecil balik rahim. Orang Thailand bisa merubah muka jantan jadi perempuan. Namanya lady boy. Mukanya lady, kakinya boy. Tapi tak bisa mencipta rahim sampai sekarang. Kalau lah bisa orang Thailand itu membuat rahim, semua bencong-bencong ini bisa melahirkan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Itu kuasa Allah, tak bisa. Makanya perempuan kalau sudah rahimnya rusak,
karena kanker, karena kista, tak bisa hamil lagi, dia merasa hilang keperempuanannya. Dia pun sedih menangis. Suaminya pula tersenyum. Yang senyum-senyum ini hati-hatilah. Waman qata'ani, siapa yang memutus aku, kata Rahim, qata'allah, Allah memutus dia. Sehebat-hebatnya laki-laki, jenderal, ulama, hafal Quran, hafal kitab, tidak ada makhluk di badannya ini yang diciptakan dari Asmaul Husna. Tapi makhluk perempuan yang katanya lemah, ada makhluk di badannya ini diciptakan Anar Rahman, kata Allah, aku ni Rahman, syaqaqtur rahim min ismi wa ja'altu lahu isman min ismi. Rahim itu diambil dari nama. Sebagaimana sayangnya Rahman, begitulah sayangnya Rahim menjaga janin 9 bulan 10 hari. Rahim tergantung di aras. Rahim berkata, siapa yang menyambung aku, kusambung hubungan dengan dia. Bapak, ibu, saya, kita ini semua berasal dari satu rahim, rahim Hawa. Dari rahim Hawa ini terpecah-pecah. Akhirnya saya dari rahim emak saya, bapak dari rahim emak bapak, ibu dari rahim emak ibu. Kita ingin menyatukan balik rahim tadi, maka disebut dengan silaturahim. Itulah arti silaturahim. Ibu satu rahim, ibu satu rahim, rahim ibu. Mohon maaf. Lalu ibu punya anak laki-laki 3. 1, 2, 3. Anak laki-laki 3 ini berbini. Otomatis cucu ibu lahir dari berapa rahim? Dari 4 rahim. Ada yang bininya 2. Rahim. Terus ngumpul lagi di rumah acara kenduri. Terus cucu ibu bilang, alhamdulillah hari ini kita bersilaturahim. Apa maksudnya? Dulu rahim ayah kita kan satu dari nenek kita. Sekarang kita ini terpecah kepada 4 rahim. Nyatukan lagi, namanya silaturahim. Itulah asal kata silaturahim. Menyatukan rahim. Mana menyatukan rahim? Rahim disatukan. Tulislah silsilah nasab. Tulis silsilah nasab, tempel di dinding. Supaya setiap anak kemanakan datang, kita tinggal tes. Kau anak siapa? Atuk kau siapa namanya? Tengok, ada atuk kau situ. Supaya dia tahu hubungan. Kalau tidak nanti orang tak tahu dia hubungan entah cemana. Kau saudara sama dia? Iya Pak Ustaz. Saudara macam mana? Ya keturunan Nabi Adam Pak Ustaz. Nabi Adam sama Benyamin Netanyahu pun kita bersaudara. Kenapa dilantaknya juga saudara kita di Palestina? Katanya bersaudara. Apakah darah nyamuk bisa membatalkan wudhu? Kalau nyamuk itu kenyang perutnya sebesar bola kasti. Ada nyamuk yang obesitas sehingga darahnya banyak. Maka kalau darahnya khafif, sikit. Tapi kalau darahnya banyak, saya ragu Pak Ustaz. Membuat saya was-was. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukan. Ada orang tak mau mukul nyamuk. Setiap gigit nyamuk diembusnya. Kenapa? Dia jaga kebun durian. Datang nyamuk. Kenapa tak kau bunuh? Aku mencari makan. Dia pun cari makan juga. Kami sama-sama cari makan. Aku hamba Allah. Dia pun hamba Allah juga. Ini udah tajam, udah tinggi kaji kawan. Saya masih membunuh nyamuk. Saya tidak pernah mukul nyamuk, saya semprot. Nyamuk. Lalu antum begini kan, cus.
Ada darah khafif sedikit, tidak batal. Banyak. Memang satu dia, tapi kawan-kawannya ramai. Ragu. Walaupun satu. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Hilangkan sesuatu yang meragukan kepada yang tak meragukan. Basuh, wuduk balik daripada was-was. Baru tahiyatul masjid. Pas mau sholat, batal tak batal? Batal tak batal? Batal tak batal? Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Bagaimana hukumnya menggunakan fasilitas masjid? Misalnya masjid ini punya ambulan. Misal, masjid punya ambulan. Ambulan masjid. Datang pengurus, dipakainya ambulan itu untuk mudik. Karena pakai ambulan lebih cepat sampai. Hidupkannya, lewat semua. Apa hukum memakai ambulan punya masjid? Hukumnya haram. Karena ambulan itu milik Allah. Wakaf itu 3. La yuhabu, tak bisa dihibahkan. Wa la yurasu, tak bisa diwariskan. Wa la yuba'u, tak bisa diperjualbelikan. Semua milik masjid ini milik Allah. Karpet ini tak boleh dipakai untuk acara pesta jamaah. Tak boleh. Tenda masjid milik masjid tak boleh dipakai untuk acara nikah. Tapi kalau dibuat penyewaan bisa. Penyewaan karpet masjid, penyewaan ruang masjid An-Nur. Ruang bawah masjid An-Nur disewakan untuk acara walimah nikah, bisa. Duitnya masuk ke masjid untuk operasional masjid. Bisa. Maka jangan pakai inventaris masjid. Tak tertahan kita hisapnya itu nanti di akhirat. Apalagi pengurus masjid yang ceramah. Pengurus masjid, ustaz berceramah berapi-api. Pejabat-pejabat, bupati, gubernur, presiden, menteri-menteri, jangan korupsi. Hisapnya berat. Rupanya pas di akhirat dekat semua orang itu. Kata bupati, bapak kemarin yang nyindir-nyindir saya kok di sini juga gitu. Itulah aku pakai pula aset masjid. Keluar nanti meme pengurus masjid ketika masuk neraka sama pejabat. Keluar wajahnya. Adakah sah ijab qabul pakai jeda? Orang kita ini fikihnya itu terlalu kaku, sangat takut. Sampai saya hadir acara akad nikah di Jakarta waktu mau ke Mesir. Jadi kami pelatihan 2 bulan. Bapak nih tukang nikahkan orang, diajaknya saya keliling. Itu tidak boleh tak boleh sela napas. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Aku terima nikahnya bapak dengan tunai. 3 kali ulang. Tak boleh sela napas. Saking kan takutnya. Jadi selama-selanya itu tidak terlalu lama menurut urf, maka masih sah. Aku nikahkan engkau dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Kebetulan dia entah mu'alaf, entah apa, entah menggeletar dia. Ditengoknya tulisan di bawah. Aku terima nikahnya sah. Ada saksi, ada wali sah. Tapi kalau kata si bapak, aku nikahkan engkau dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sebentar ya Pak, sedikit lagi game ini selesai kan? Sedikit lagi Pak, sedikit itu. Kenapa? Karena diselingi, dicelahi oleh perbuatan di luar akal. Tapi sebagai konten bagus.
Jadi kalau ada orang yang menghebohkan ini, nikahnya tidak sah, bagus. Jadi orang ini berpikir lagi, ngaji lagi. Jadi banyak yang punya konten-konten ini cerdas juga dia. Daripada orang konten ulat pinang sama ulat sagu, itu akhirnya orang baca buku kitab lagi kan? Ah, betul, jangan orang ngaji lagi orang, bagus. Buatlah konten macam itu banyak-banyak. Follower dia pun naik, subscriber dia pun naik. Dia caci maki orang nggak apa-apa kata dia. Yang penting niatku sampai kata dia. Bagaimana cara mengatasi sifat mudah panik, rasa takut, tergesa-gesa, sering muncul karena lintasan suara-suara atau bisikan dalam pikiran. Tangan ini bisa kita hentikan. Tangan ini bisa kita hentikan. Berhenti. Mata ini bisa dihentikan. Telinga ini bisa dihentikan. Mulut ini bisa dihentikan. Tapi pikiran tak bisa. Maka yang paling jahat di badan kita ini adalah pikiran. Datang kemarin tukang kusuk dari Bukit Tinggi. Ada beberapa jamaah sakit kusuk, penyumbatan darah di jantung dan penyumbatan darah di otak. Pak Haji, kambing, jeroan, susu, santan, apakah berbahaya? Tidak, Pak Ustaz. Makanan itu yang tak ada yang bahaya? Tidak. Terus apa yang bahaya? Pikir. Itu maka orang gila sehat. Karena tak ada pikirannya. Mana ada orang gila sakit? Sehat. Jadi kita tidak bisa menghentikan pikiran. Kalau nanti aku pensiun, anakku makan apa? Kalau aku mati, begini. Kalau nanti aku sakit, kalau begini. Jadi kita hanya bisa mengalihkan pikiran, bukan menghentikan pikiran. Kenapa orang pakai narkoba? Kenapa orang mengisap ganja? Kenapa orang pakai sabu-sabu? Tak ada jalan lain untuk menghilangkan pikiran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau orang tarekat Naqsabandiyah zikirnya Allah Allah. Allah 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 Allah, tak berbunyi, tak bersuara. 5.000 kali. Itu maka orang itu banyak diam aja, tapi tasbihnya jalan. Pas kita ajak ngobrol, satu tanya, satu cakap. Dari mana Pak Haji? Dari sana. Sudah lama di sini, baru sampai. Saya mau hari tua saya macam itulah. Awalnya saya ikut Naqsabandiyah itu waktu gara-gara selalu ke Rohul. Selalu ke Rohul, banyak jumpa orang-orang tua, tak bercakap. Aku kalau bisa di hari tua aku macam ini. Karena saya tengok orang makin tua makin banyak ngomong. Macam mesin pompong rusak. Aku mau di hari tua aku nanti tak ada Ustaz. Apa kabar Ustaz? Ustaz kau tanya aku banyak kali cakap kau. Menghilangkan cemas, menghilangkan was-was, menghilangkan risau, menghilangkan suntuk. Tak ada lain kecuali zikir. Ustaz dapat dari mana? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir hati menjadi tenang. Siapa yang menurunkan ketenangan itu? Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah. Kalau bingung zikirnya apa? 3. Istighfar, salawat, la ilaha illallah. Istighfar dulu.
Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Habis itu salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis itu tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulut menyebut, hati mengingat. Di sini dia, berdegup, berdetak. Bukan di sini aja. Apa yang harus dilakukan seorang istri ketika tahu suaminya menikah lagi? Semenjak ketahuan suami hanya bisa menyakiti istri, sudah emosi ketika istri bertanya perihal nikah sirinya. Bahkan karena perlakuan suami yang marah-marah dan banyak alasan ketika ditanya, bisa memancing istri melukai diri sendiri. Bini mengambil pisau melukai diri sendiri gara-gara laki berbini lagi. Rugi dua kali. Laki berbini lagi, awak bunuh diri, duit diambilnya, awak mati neraka jahanam. Mana? Kan bohong aja. Kan bohong. Buka Google, baca sirat ta'liq, tengok sirat ta'liq. Dulu kan ingat, inilah makanya banyak perempuan ini waktu akad nikah disuruh pakua lakinya baca sirat ta'liq. Dia tak memperhatikan. Baca sirat ta'liq kata Pak Kua. Dia asyik berfoto. Itu loh. Suruh dia dengarkan bunyi sirat ta'liq. Buka sirat ta'liq. Sirat ta'liq. Baca sirat ta'liq. Kita dengarkan mempelai laki-laki membaca sirat ta'liq. Kasih mikrofon. Sekarang baca sirat ta'liq. Nah, baca. Ini istri. Dengarkan istri yang melukai diri tadi. Sirat ta'liq. Pada hari ini tanggal sekian saya Avanino Enterprise berjanji dengan sesungguhnya bahwa saya akan menggauli istri saya bernama binti dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sirat ta'liq sebagai berikut. Apabila saya satu meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2 tidak menggunakan wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3 menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau 4 membiarkan tidak mempedulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatan saya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iuran kepada saya yang turun talak salah satu kepadanya. Kepada agama saya habis sirat ta'liq. Sekarang ibu sudah dengar suami baca sirat ta'liq tadi. Sudah. Apa yang bisa ibu ambil? Nah, inilah jenis istri yang melukai diri tadi. Tak tahu dia apa yang mau dilakukan. Datang ke pengadilan bahwa suamimu sudah melanggar 3 pasal. 1, tidak memberi nafkah zahir batin. 3, menyakiti. Maka hakim, kau ajukan ke hakim, hakim menjatuhkan talak 1. Pang, jatuhkan hakim. Ambil gono gini selama nikah. Kata hakim, 50% dari sejak kau nikah, ambil. Belum lagi dapat mut'ah, belum lagi dapat anak umur berapa? Umur sekian, nafkah. Mampus dia.
Bini barunya tuh, bini barunya tuh lari, karena habis untuk nafkah. Kenapa pula menyakiti diri? Kalian yang punya adik, punya kakak, punya makcik perempuan, kalau mengalami macam ini, jangan kalian benam dia ke dapur. Dia sedang susah, tolong dia, kasih tahu dia. Mari tolong. Udahlah dia susah, dibenamkan pula lagi. Terbodoh dia, pergi dia ke dapur, sayatnya tangannya. Tak pula mati, rumahnya salah potong. Jelas? Bisa terjadi itu pada kakak kita, adik kita, keponakan kita. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan saudari perempuan kita dianiaya orang macam ini, tak betul. Kalau dia orang Pekanbaru, ada saudaranya laki-laki sini, cepat buat, adukan ke pengadilan agama. Buka hari ini, bawa langsung hari ini. Apa tunggu-tunggu besok? Bagaimana cara agar kita ridho dengan takdir Allah, walaupun kita tidak sesuai dengan, walaupun tak sesuai dengan keinginan kita. Misal balik dari sini tiba-tiba helm basah. Tadi waktu mau masuk masjid, helm ini sudah ditelungkupkan. Karena kita tengok cuaca mendung, sudah ikhtiar, sudah ditelungkupkan. Rupanya digeser orang. Waktu bergeser helm itu terlentang. Masuk air hujan. Sampai ke situ. Kan tak sesuai ini dengan keinginan kita. Maka yang bisa dilakukan 4. Yang pertama, meyakinkan pikiran bahwa sudah tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa hari ini helm ini basah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Segala musibah yang terjadi pada dirimu di atas muka bumi ini semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz sebelum Allah menciptakan pikiran. Karena pikirannya akan bercakap, kenapa helmku begini, kenapa helm aku, kenapa tak helm dia, kenapa begini. Pukul pikiran itu dengan ayat itu. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Dah, itu pikiran. Kemudian mulut, supaya mulut ini tak bercakap-cakap. Kok helm aku begini, kok helm aku basah? Subhanallah. Astagfirullah. Hati ridho. Pikiran dipukul dengan ayat, mulut dengan zikir, hati dengan ridho, menerima takdir Allah. Ridho itu tak berbunyi, tak bersuara, tak ada action. Dia amal saja di dalam. Amal hati namanya. Lalu kemudian tangan, tidak memukul, tidak menyakiti, tidak diambil itu amat. Laki-laki yang mencampakkan helm sama dengan perempuan yang memotong tangan tadi. Cuman beda jenis kelamin aja itu. Yang satu lemah, yang satu kuat. Tapi sebenarnya mereka sama-sama lemah di hadapan takdir Allah. Apa hukumnya membagikan daging kurban ke panitia dan penjagal? Fakulu minha, makanlah daging kurbanmu itu. Bapak ibu yang berkurban, kulu, makanlah. Disuruh kita makan daging kurban. Apa yang dimakan? Karena Rasulullah SAW akala min kabidi ud'iyati. Yang dimakan adalah hatinya. Diambil hati hewan kurban itu, dipotong, dikasih limau, dikasih garam, cuci dulu, ada darah najis. Potong, kasih limau, bakar, makan, barokah. Setelah dimakan, wa at'imul ba'isal faqir, bagi ke fakir miskin. Lalu kemudian hukum menjadikan hewan kurban sebagai upah
haram hukumnya menjadikan kepala, tulang, kulit, daging, lemak, jeroan sebagai upah, tak boleh. Karena orang yang menjadikannya sebagai upah, dia mengambil manfaat lagi. Padahal tadi waktu menyembelihnya, Allahumma haza an Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma minka walaka, ini dari engkau untuk engkau, ini untuk engkau ya Allah. Tiba-tiba diambilnya lagi, memang ini untuk engkau ya Allah, tapi ku ambil 5 bungkus lagi ya, tak boleh. Jadi solusinya macam mana? Solusinya begini, ini 1 ekor sapi, yang bertanggung jawab mengurus sapi ini 7 orang. Kira-kira kalau 7 orang sanggup? Sanggup? 7 orang. 1 orang dikasih 100.000. 100. Berarti berapa? 700. Tukang potong dikasih 200. Tukang kulit dikasih 100. Habis 1 juta. Maka dikasih tahu ke masyarakat, harga sapi kita sekian, tambah biaya operasional 1 juta. Tidak ada lagi daging diambil, kepala diambil, ekor diambil, tulang diambil. Asal mencuri, panggil Babin Kamtipmas, tangkap. Kita pembentukan panitia kurban, 1 sapi ada jatah 1 juta, masuk dalam akad biaya operasional. Yang mau ikut terlibat silakan ikut, yang tidak mau ikut terlibat gak usah ikut. Kami akan minta bantuan dari biker subuhan. Biker subuhan jangan cuma menggas, motong bos. Karena kalau dibiarkan ini ibadah rusak, membiarkan orang makan. Banyak penjahat kurban ini. Ikut mau jadi relawan, mau jadi gotong royong, tapi mengambil 2 plastik, 3 plastik. Rusak ibadah. Tolong ketua panitia perbaiki lagi, rapatkan lagi panitia kurban. Jatah hanya 1 plastik, titik. 1 plastik, 1 plastik, 1 plastik, 1 plastik. Tidak boleh daging kurban dijadikan sebagai upah. Tidak boleh dijadikan upah tukang jagal, tukang kulit, tukang cincang, tukang bagi. Kalian cukup digaji pakai duit. Ibadah dia terjaga, mulut dia terjaga. Aku kalau begini panitia tak sanggup, berhenti jadi panitia, angkat panitia baru. Apakah termasuk berjihad kalau memperbaiki speaker tua masjid? Karena kata Ustadz 80% berjalannya acara itu ada di sound system. Tua masjid di antara 4 subuh ini yang paling bagus masjid Muwahhidul Ummah. Pengurus masjid nih datang kalian studi banding ke Muwahhidul Ummah. Tanya di mana kalian beli speaker? Mana pengurus masjid? Antum habis ini pergi ke Muwahhidul Ummah, tanya di mana kalian beli speaker ini, berapa harganya? Nanti kita iuran masuk kotak untuk perbaiki supaya jelas kaji ini masuk ke telinga. Ini suaranya ini mengambang-ngambang, mengaum. Begitu juga dengan masjid-masjid lain. 80% masjid itu di sound system. Imam pakai sound system, muazzin pakai sound system, pengajian pakai sound system, wirid yasin pakai sound system, guru ngaji pakai sound system, khotib pakai sound system. Pengumuman, datang orang wirid yasin ke rumah, rupanya salah dengar, salah blok. Blok D, katanya blok P, gara-gara sound system. Rabu bulan depan harus berubah bunyi sound system.
Bagaimana kita tahu bahwa Allah sedang sayang sama kita? Saat hidup terasa berat, doa-doa belum terkabul, hati mulai terasa jauh. Apakah itu pertanda kita sedang diuji atau kita sudah terlalu banyak salah kepada Allah? Makanya kalau jalan-jalan itu jangan tanggung, agak jauh sedikit jalan-jalannya. Nanti balik dari sini, pergi kalian ikut sama bikers subuhan, pergi ke pencetakan batu bata di Tenayan. Tengok di situ orang rumah kayu, lantainya tanah, dindingnya miring, kayunya lapuk, tak perlu disenggol gini, bersin kok, jatuh. Dan bukan punya dia, nyewa. Pergilah ke situ. Saya sudah sampai ke situ. Kalau terasa kau bilang Tuhan tak sayang sama kau, datang ke situ. Siapa yang bilang Tuhan tak sayang sama dia, datang ke situ. Habis itu nanti anak biker tanya sama dia, Tuhan masih tak sayang sama kau? Kalau dia bilang, udah Tuhan udah sayang, udah berubah dia, udah sayang. Kalau dia bilang tak sayang, antukkanlah kepala yang ke tiang. Pergi ke tepi Sungai Siak. Tepi Sungai Siak yang bawah di pemukiman yang kumuh. Di situ ada rumah kecil, di situ spring bed tempat tidur, di depan tuh kompor masak, menumpang sementara didirikan musola. Ini tanah musola, gubuk kecil menumpang. Suami kuli panggul ikut. Makanya kalau jalan-jalan itu agak jauh sih. Jangan hanya di Kamboja ini aja. Kamboja ini pun sebetulnya kalau berhenti, banyak orang Kamboja ini tak berhenti. Berhenti di kubur tuh. Itu kan kubur depan. Allah masih sayang, Allah masih bernapas kok, masih hidup. Saya setiap hari begitu saya hidup, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Aku masih hidup, masih kau izinkan aku beramal soleh hari ini. Setiap hari. Asal bangun saya, alhamdulillah masih hidup aku, masih bisa aku beramal soleh. Kita ni hidup ni singkat aja. Allahumma ja'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan aku hidup, alhamdulillah. Kalau kau takdirkan aku mati, wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Kalau aku mati, berhenti aku buat dosa. Kok mati aku tadi malam? Alhamdulillah, tak berdosa aku hari ini. Hidup aku hari ini, alhamdulillah. Berarti aku masih bisa beramal soleh. Kau banyak-banyak pikir. Gila wak. Saya ini insya Allah akan nikah 2 bulan lagi. Mohon doanya supaya diberikan. Saran saya kalian tak usah tunangan lama-lama. Kalau bisa pagi tunangan, siang tuh akad langsung. Karena lama-lama ini hati manusia ini, mungkin kita tak berubah, dia berubah. Kita tak berubah, keluarga kita berubah. Ini banyak godaannya. Insya Allah kita doakan supaya jadi nikah. Saran saya, nanti kalau mak ayah kalian minta sekian bulan, bilang, buat video call. Biasa saya bilang, Pak, Bu, cepat nikah. Iya Pak Ustaz, tapi iya kalian kan udah lama nikah, dia mau nikah ini. Kalian udah lupa udah. Apa tunggu lama-lama? Saya anak keponakan saya kalau mau dia nikah, pinang pagi, akad sore. Dah, saya lama-lama. Perbuatan baik tak boleh ditunda-tunda.
Ini tunangan sampai 3 tahun. Udah dibonceng ke sana kemari. Udah masuk angin pula. Tak jadi pula. Nauzubillah. Mudah-mudahan jadi nikah. Yang sehat-sehat, yang sakit-sakit disehatkan Allah, yang sehat supaya istiqomah. Bisa kita bersilaturahim, diberikan Allah kita husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna minal mutawassilin. Jadikan kami orang yang menyambung tali silaturahmi. Allahumma tahhir qulubana. Sucikan hati kami minal hasadi, dari hasad, wal azamati, merasa diri besar, wal kibriya, angkuh dan sombong. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Jadikan kami orang yang mendengarkan nasihat yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Waqtim bis solihati a'malana. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Kama jama'tana fajma'na ma'al habibil mustafa. Sebagaimana engkau kumpulkan kami subuh ini, kumpulkan kami nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum. Minkum taqabbal minkum. Shalli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala.